Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alfamart TV. Apa kabarnya teman-teman di seluruh dunia? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita sedang berada di kebun untuk melihat perkembangan tanaman sawit kita yang baru berusia 28 bulan. Bulan depan 29 bulan. Mohon maaf karena untuk sekarang ini agak lambat atau jarang upload ya teman-teman. Karena memang kesibukan di luar kebun ini memang agak padat sedikit ya dibanding biasanya. Kalau biasanya setiap saya ke kebun pasti saya bikinkan video. Tapi ini mungkin untuk 1 minggu saja, sekali 1 minggu jarang saya mampir ke kebun ini. Oke, kali ini kita lihat di usia 28 bulan tanaman sawit kita ini sudah, yang pertama itu sudah mengeluarkan buah. Boleh teman-teman lihat buahnya. Nih. Mantap ya teman-teman. Kalau mungkin saat panen nanti sekitar 1 bulan atau 2 bulan lagi, melihat buahnya sudah menghitam seperti ini. Kalau yang pokok yang seperti ini ya teman-teman, ini dan itu ya, itu ini saya perkirakan sudah tidak kurang dari 5 kilo ini teman-teman, tidak kurang dari 5 kilogram. Semoga bisa bertahan, bahkan bobotnya semakin berat, supaya nanti di saat panen bisa memberikan hasil yang baik, yang terbaik untuk kami, dan juga bisa menjadi referensi untuk kita semua bagi yang ingin mencoba menanam sawit, terutama varietas unggul DXP TN1 dari PT Bakti Tani Nusantara. Itu di Riau ya teman-teman, di Batam atau Riau, Batam. Di Batam. Dengan cara terus tonton teman-teman ya, terus tonton video yang saya upload supaya kita bisa melihat bersama-sama bagaimana pertumbuhan, perkembangan tanaman yang dari pembukaan lahan dulu sudah saya dokumentasikan dengan baik. Mulai dari buka lahan saya videokan, kemudian dari bibit waktu itu kita beli di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Itu ada balai benihnya untuk ininya ya, penangkarnya itu, bekerja sama dengan Dinas Perkebunan Provinsi. Dan bibit yang kita tanam itu di usia 10 atau 11 bulan setelah ditanam itu polybag ya, disemai di polybag. 10 bulan atau 11 bulan langsung kita jemput, kita ambil, lalu kita tanam di lahan yang boleh saya bilang ini lahan yang sedang ya, tidak terlalu kelas 1, tidak juga terlalu kelas 3. Jadi boleh dibilang sedang-sedang saja. Dengan luas lahan 2 hektar lebih sedikit ya. 2 hektar lebih sedikit. Itu populasi totalnya yaitu sebanyak 300 pokok.
300 pokok ya teman-teman. Dengan jarak tanam yang kita lakukan adalah 9 meter kali 9 meter kali 9 meter. Itu adalah segitiga sama sisi versi kita sendiri. Karena saya lihat di lapangan setelah kita tanam itu ada juga yang tidak terlalu lurus, mungkin karena menghindari pohon, terutama di sini pohon durian, makanya kita belokkan sedikit. Nah, ada juga yang bengkok sedikit. Jadi jaraknya tidak terlalu segitiga sama sisi, tapi yang jelas itu kita lakukan pancangnya itu jarak 9 meter ya teman-teman. Antar pohon itu 9 meter. Padahal rekomendasi dari balai benihnya itu untuk TN1 cukup ditanam katanya 8,5 meter saja. 8,5 meter kali 8,5 kali 8,5 meter. Itu rekomendasi dari balai benihnya. Tapi kita nanggung, kita bikin 9 aja. Sebenarnya ini pelepah pendek ya. Nah, 9 meter saja lah. Kita melihat supaya nanti untuk kedepannya, karena dalam 30 tahun ke depan mungkin kita akan menikmati hasilnya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Itu tidak ada kendala jarak tanam ya. Semoga sinar matahari cukup ya, curah hujan cukup dan kondisi lahan baik sehingga mampu berproduksi dengan baik. Tentunya dengan perawatan pupuk dan kebersihan lahan yang baik ya teman-teman. Kemudian untuk penanaman ini dulu memang banyak yang meremehkan bibit TN1 karena di daerah kami di sini Desa Tuwo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, belum ada yang mengenal bibit TN1 ya. Kebetulan orang tua saya waktu itu pensiunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, mempunyai pekerjaan yang memang mengurusi bidang sawit ini. Walaupun beliau belum pernah menanam sawit secara langsung, tapi beliau sering berkunjung ke petani sawit yang ada di daerah ini di Provinsi Jambi, sehingga tahu atau mengenal jenis bibit yang satu ini. Karena TN1 termasuk varietas yang baru dan varietas unggul yang memang bekerja sama dengan Dinas Perkebunan melalui dengan pemerintah ya. Dan hasilnya beliau mengatakan, orang tua saya ya, bapak saya mengatakan bahwa bibit TN1 ini termasuk bibit yang bagus. Tapi masyarakat di tempat kami ini memang tidak setuju dengan pendapat bapak, sehingga banyak yang meremehkan bibit TN1 itu bukan bibit bagus katanya. Padahal waktu itu kami, terutama orang tua saya, tidak pernah menjual bibit. Padahal beliau hanya ingin membantu masyarakat di sini supaya bisa mendapatkan bibit subsidi yang murah tapi berkualitas ya. Bibit unggul yang berkualitas dengan cara subsidi pemesanannya bersama-sama ya, pembelian bersama-sama, sehingga mendapatkan harga yang miring. Tapi di saat ajakan itu sudah dilakukan, orang tua saya juga tidak sembarang mengajak ya, hanya mengajak yang dekat saja, yang famili atau keluarga jauh tidak diajak ya, karena takut nanti ada penolakan. Bahkan keluarga sendiri itu meremehkan, jangan membeli bibit dengan orang tua saya. Padahal orang tua saya tidak menjual bibit ya, padahal hanya ingin bersama-sama membeli ya, sehingga nanti saat penjemputan bibit itu bersama-sama dan biaya juga tanggung sendiri-sendiri. Tidak ada mengambil untung sama sekali. Tapi ya itulah namanya, mungkin orang-orang tidak ingin
sama dengan kita, jadi mereka memilih jalan yang lain dengan menanam bibit yang lainnya, tidak masalah. Maka dari itu kami memesan dulu itu satu gelombang ya sama kakak saya itu. Kakak saya 450 batang kalau tidak salah. Nah, yang kami ini 300 batang. Jadi total 750 batang atau 800 batang dulu. Jadi 800 batang itu 2 truk ya. Karena bibitnya sudah besar-besar. Sehingga saat bibitnya sampai masih banyak yang mencemooh, tidak apa-apa. Dan sekarang hasilnya di usia 28 bulan bibit yang dulu dicemooh itu sudah mulai berbuah. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.